Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta tatiyumul baina. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Sekali lagi penjelasan bahwa agama itu adalah suatu produk dari Tuhan, suatu produk dari yang dipercaya sebagai pencipta alam semesta maupun agama apapun itu. Pada hakikatnya adalah kepercayaan manusia kepada sesuatu yang melebihi jangkauan akal, pikiran, hati, dan nafsunya. Ketika Rasulullah SAW mampu membenahi internal jahiliyah Arab dalam bentuk tidak ada satupun berhala yang tersisa di Ka'bah, lalu beliau harus menyampaikan kepada seluruh manusia yang ada di alam semesta, karena bagaimanapun Allah menghendaki bahwa nabinya ini Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, sebagai nabi yang memiliki akhlak karimah yang sangat tinggi dan puncak dari segala rasionalitas, segala dari puncak teologi, puncak keimanan, filsafat, kesenian, dan segala macam. Jadi mau tidak mau pun juga sebenarnya Rasulullah, walaupun Allah tidak memerintahkan itu, namun ketika kita menemui seseorang yang menurut kita layak untuk kita muliakan, layak untuk kita hormati, otomatis orang-orang di sekitar kita pun akan mendorong kepada puncak karirnya, puncak keilahiannya, puncak kenabiannya, puncak kerasulannya, yaitu dengan cara meyakinkan orang-orang kafir, orang-orang yang ditutup oleh Allah, dan mereka pun sendiri menutup pintu hatinya, bahwa kebenaran yang paling hakiki adalah kebenaran Islam, kebenaran menjadi seorang mukmin, kebenaran menjadi Al-Quran yang berjalan, yaitu namanya Rasulullah SAW. Lalu Allah menerangkan lagi kepada Rasulullah SAW bahwa ada dua golongan yang mereka tidak akan pernah meninggalkan agama yang mereka anut sampai terjadi bukti yang nyata. Bukti yang nyata yang bentuk fisik adalah, pertama adalah Al-Quran. Selain Rasulullah sebagai Al-Quran yang berjalan, juga bacaan-bacaan Al-Quran itu dihidangkan, dihadirkan kepada ahli-ahli kitab, kepada mereka yang mau berardu argumen tentang teologi, tentang ketauhidan, kepada Rasulullah SAW. Sebagian hadis adalah meyakini bahwa ahli-ahli kitab, terutama kaum Yahudi dan Nasrani, sama-sama menunggu kedatangan Nabi terakhir. Namun karena sifatnya menyerupai seperti Abu Lahab, pendengki, di samping pendengki juga sistem kekafirannya itu menguntungkan dirinya.
Sehingga jika sistem berhala-berhala mereka ini tunduk kepada Rasulullah, maka mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi percuma Rasulullah memberi bukti yang nyata di hadapan mereka berupa hujah-hujah, berupa argumen, berupa bukti-bukti Al-Quran yang paling nyata, dan menantang mereka untuk membuat satu ayat saja. Dan ini bukan Rasulullah yang menantang, Allah yang menantang. Karena bagaimana beliau buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, namun memiliki kepasihan berbicara yang kita sering melihat seorang pemimpin yang begitu kepasihannya berbicara itu mampu memukau. Dan biasa itu nanti kita menginginkan dia itu menjadi puncak. Dia bisa jadi seorang raja atau jadi presiden, begitupun Rasulullah. Kepasihannya itu yang bagi mereka yang ahli kitab itu, dan yang termasuk golongan musyrik yang mempercayai Allah itu 2, 3 dan lain sebagainya berupa berhala-berhala, karena hatinya baik, karena dia tidak terjebak dengan sistem berhala-berhala yang terlalu mengikatnya. Itu sebagian mereka ada yang mengakui Islam, mengakui keimanan Rasulullah, mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, bagi sebagian yang lain ini, itu Allah sendiri berkata tidak akan pernah mereka meninggalkan. Bukti kamu yang di sini, yang di dunia ini, berupa Al-Quran kamu yang berjalan, berupa Al-Quran kamu yang diucapkan dalam kata-kata, dalam bacaan Al-Quran. Bukti yang satu ini tidak akan bisa mampu memalingkan mereka dari agama mereka, dari agama nenek moyang mereka, dari agama yang telah menutup hati mereka. Nanti bukti-bukti yang 3 ayat yang terakhir kita bahas tentang kiamat, tentang ajab, itu nanti yang akan datang, tentang bumi digoncangkan, baru mereka melihat bukti yang nyata. Dan masalah orang yang musyrik ini, kalau ahli kitab udah jelas dia kafir dari eksternal, dan kaum musyrikin ini ada yang dari eksternal pun ada yang dari internal, yaitu mereka yang mengikuti Rasulullah hanya mengejar keuntungan, hanya mengejar kedudukan politis, ya termasuk dengan Abu Sufyan dan kawan-kawan. Kalau menurut para sebagian pengikut Rasulullah, terutama bagi mereka yang meyakini keimaman Ali bin Abi Thalib, bagi mereka itu mereka kaum musyrik. Bahkan lebih dalam lagi, munafik, karena memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan golongan pengikutnya. Wallahu alam. Namun sebagian mereka yang meyakini bahwa Abu Sufyan termasuk orang yang sudah bertobat, karena dengan meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun dalam keadaan terpaksa pun sekalipun, karena begitu fitrahnya agama Islam, tidak menghakimi, tidak menjudge. Jadi memang luar biasa. Di satu sisi Islam dibesarkan dari pengikut-pengikutnya yang diajarkan dari sejak kecil seperti Ali dan anak-anaknya, namun di sisi lain juga dibesarkan oleh mantan-mantan musuhnya, termasuk Abu Sufyan, anaknya Muawiyah, yang mengembangkan dinasti khalifah berturut-turut. Karena memang begitu demokratisnya Islam. Karena yang penting Allah itu tidak pernah tidur, tidak akan pernah tertakar kebaikan, kebusukan, kejahatan, kebenaran, kecintaan nanti di hari pembalasan. Alhamdulillahirabbil alamin.